Tidak boleh ada yang serupa dengannya. Sebab kalau sifat Tuhan sama dengan sifat makhluk, maka nanti akan muncul setiap makhluk merasa diri sebagai Tuhan. Ada begitu banyak kecacatan logika, fallacy, kesesatan berpikir, argumentasi yang diungkapkan oleh Adi Hidayat ini dan juga orang-orang yang menggunakan argumentasi semacam itu membuat sebuah kesesatan berpikir yang namanya kategori mistake atau kesalahan kategori. Kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat. Kemudian argumen ini dibantah oleh Pendeta Esra Soru. Jadi Pendeta Esra Soru mengatakan Ustadz Adi Hidayat ini cacat di dalam berpikir. Di sini kita akan membedah ketuhanan Yesus karena mereka mengatakan Yesus itu adalah anak Tuhan yang menjelma sebagai manusia. Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia. Tujuan Yesus itu datang ke muka bumi ini untuk menebus dosa manusia dengan cara digantungkan di atas kayu salib. Di sini kita akan mendengarkan bagaimana penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat. Setelah itu kita akan melanjutkan bagaimana bantahan dari Pendeta Esra Soru. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, silahkan nonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Selamat menyaksikan. Muncul keterangan Allah, laisa kamitslihi syai'. Tidak boleh ada yang serupa dengannya. Tidak boleh. Karena itu kalau makhluk itu berpasangan, manusia makhluk berpasangan, hewan makhluk berpasangan, tumbuhan makhluk berpasangan, maka manusia, hewan, tumbuhan tidak boleh dipertuhankan. Kenapa? Karena dia memiliki sifat-sifat makhluk yang tidak boleh dimiliki oleh Tuhan, tidak boleh sama. Sebab kalau sifat Tuhan sama dengan sifat makhluk, maka nanti akan muncul setiap makhluk merasa diri sebagai Tuhan. Jelas sampai sini? Apa di antara sifat manusia? Turunkan. Manusia melahirkan dan dilahirkan. Maka dari itu, jika ada kemudian yang diklaim sebagai Tuhan, punya sifat melahirkan atau dilahirkan, dia tidak melahirkan tapi dilahirkan, maka dia bukan Tuhan. Ingat, karena prinsip pertama, Tuhan mesti beda dengan makhluk. Kalau makhluk melahirkan, Tuhan tidak boleh melahirkan. Kalau makhluk dilahirkan, Tuhan tidak boleh dilahirkan. Kalau makhluk berpasangan, Tuhan tidak boleh berpasangan. Jadi kalau ada misalnya yang dipertuhankan, ternyata hasil kelahiran dari yang lain. Kalau ada yang mengatakan misalnya Nabi Isa itu Tuhan. Kenapa dia Tuhan? Karena dia misalnya, mohon maaf, kita cek, dia dipertuhankan. Nabi Isa dilahirkan. Sifat Tuhan tidak boleh sama dengan makhluk. Lalu dikatakan misalnya, tapi kan dilahirkannya itu bukan biasa. Kalau manusia dilahirkan mesti ada bapak, ada ibu. Ini kan bapaknya nggak ada, cuman ibunya. Kalau manusia kan ada bapak, ada ibu. Isa nggak ada bapak, ada ibunya aja. Ini mesti beda, ini lain ini. Kita jawab, Adam lebih hebat lagi kata Al-Quran. Adam lebih hebat, bapak nggak ada, ibu nggak ada. Kenapa Adam nggak jadi Tuhan? Maka muncul keterangan dalam Al-Quran. Awas, kamathaluhu inna mathala Isa kamathali Adam. Ya, maka penciptaan Isa itu sama dengan Adam, gak jauh beda. Kalau Isa dipertuhankan, kenapa Adam tidak? Oke, kira-kira itu argumentasinya ya. Nah, sebenarnya argumentasi semacam itu tuh tidak murni datang dari Adi Hidayat itu. Ya, argumentasi semacam itu sebenarnya sudah lama. Ya, sudah lama. Mungkin pada zaman Ahmad Deedat kalau saya tidak salah ya, dalam salah satu debatnya Deedat dengan seseorang, dia menggunakan argumentasi semacam itu lalu diikuti oleh para polemikus Islam lainnya dan itu dianggap seolah-olah argumentasi yang begitu hebat yang tidak bisa dibantah oleh orang Kristen. Karena dalam kenyataannya memang lawan debatnya Ahmad Deedat itu digambarkan seolah-olah dia menjadi kebingungan dan tidak bisa menjawab. Pertama-tama kita melihat dulu asumsi ya. Dari omongan-omongan dari Adi Hidayat itu, asumsinya adalah bahwa Yesus di dalam Alkitab itu atau dalam cerita Injil itu adalah sama dengan Isa yang diceritakan di dalam Al-Quran. Nah, terlepas dari benar tidak asumsi itu, tapi marilah kita ikuti saja asumsinya bahwa ketika membangun argumentasi semacam itu, yang diyakini oleh Adi Hidayat dan juga yang lain-lain adalah bahwa memang Isa dan Yesus itu adalah pribadi yang sama yang dibicarakan di dalam Al-Quran maupun juga di dalam Alkitab. Nah, sebenarnya seperti saya bilang tadi bahwa itu sebenarnya argumentasi lama. Kalau yang kita lihat tadi dalam apa yang diungkapkan Adi Hidayat itu kan dia hanya ngomong dua, yaitu kalau Yesus lahir tanpa ayah, bukankah
Adam itu lebih hebat karena lahir tanpa ayah dan tanpa ibu. Kenapa Adam tidak dijadikan Tuhan? Lalu yang kedua, kalau Yesus dijadikan Tuhan karena dia membangkitkan orang mati, tidakkah Abraham lebih hebat lagi karena bahkan Abraham bisa membangkitkan yang mati dengan cara yang lebih spektakuler, lebih ajaib seperti burung yang dipotong-potong tadi, ya. Ada juga yang lain ya. Pertama, soal lahir tanpa ayah dan tanpa ibu itu bukan hanya dihubungkan dengan Adam, tapi juga dengan Melkisedek di Ibrani pasal 7. Karena bukankah Melkisedek itu juga lebih hebat? Karena Melkisedek itu dikatakan tidak berbapa dan tidak beribu. Sementara membangkitkan orang mati itu juga dihubungkan dengan Nabi Elia dan juga Elisa dan rasul-rasul seperti Petrus, Paulus yang membangkitkan orang mati. Mengapa mereka tidak dijadikan Tuhan? Lalu ada yang lain lagi, yaitu kalau dikatakan Yesus itu dianggap sebagai Tuhan karena dia bangkit dari antara orang mati, maka bukankah Lazarus, Eutikus, dan lain-lain juga itu dibangkitkan dari antara orang mati? Mengapa mereka tidak diangkat sebagai Tuhan? Nah, itu kira-kira argumentasinya lengkapnya begitu. Nah, saudara-saudara, sebelum saya mulai menanggapi intinya, sebenarnya ada beberapa kesalahan yang dibuat di dalam argumentasi itu, yang diungkapkan oleh Adi Hidayat maupun juga yang diungkapkan oleh Dedet. Pertama, tadi ya, ingat ya, bahwa kalau Yesus dijadikan Tuhan karena dia lahir tanpa ayah dan ibu, bukankah Adam lebih hebat karena dia dilahirkan tanpa ayah dan tanpa ibu? Kenapa tidak dijadikan Tuhan? Masalahnya, Alkitab tidak berbicara bahwa Adam itu dilahirkan. Adam tidak pernah dilahirkan. Maka perbandingannya menjadi tidak cocok. Adam itu diciptakan dan langsung menjadi seorang manusia dewasa. Kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan Ustadz Hadi Dayat, dan kita juga sudah mendengarkan bagaimana argumen dari Ustadz Hadi Dayat ini dibantah oleh Pendeta Esra Soru. Saya sangat sepakat dengan penjelasan Ustadz Hadi Dayat bahwa tidak boleh ada yang serupa dengannya. Sebab kalau dia serupa dengan manusia, nanti takutnya banyak manusia yang mengaku menjadi Tuhan. Kemudian di sini yang perlu kita garis bawahi adalah ketika Ustadz Hadi Dayat mengatakan Nabi Adam itu diciptakan tanpa bapak, tanpa mama. Kenapa tidak dijadikan Tuhan? Ustadz Hadi Dayat mengatakan diciptakan, tapi seolah-olah di sini Ustadz Hadi Dayat kan mengatakan dilahirkan. Jadi tanggapan dari Pendeta Esra Soru, loh, Nabi Adam itu bukan dilahirkan tapi diciptakan. Jadi Ustadz Hadi Dayat dengan sangat jelas mengatakan Nabi Adam itu diciptakan tanpa bapak, tanpa mama. Kenapa tidak dijadikan Tuhan? Jadi pendeta ini tidak bisa membantah argumen dari Ustadz Hadi Dayat. Akhirnya apa? Memberikan penjelasan yang salah. Seolah-olah Ustadz Hadi Dayat itu memberikan argumen yang salah. Jadi kepada teman-teman di sini kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Ustadz Hadi Dayat, dan kita juga sudah mendengarkan bagaimana bantahan dari Pendeta Esra Soru. Jadi mungkin cukup sekian, silahkan di share videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.